Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Polinema jurusan Teknologi Informasi. Di sini kami akan berdiskusi tentang sosial media. Seperti kita ketahui, banyak sekali sosial media membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap media sosial ini. Nah, kita di sini akan berdiskusi tentang itu. Dan nantinya kita akan menemukan solusi atau rangkumannya dari diskusi kita ini. Mari kita bahas. Dalam diskusi ini nanti diperbolehkan dari teman-teman narasumber berdiskusi dari setiap masing-masing narasumber, tapi tidak boleh membuat ricu ya. Jadi dipersilakan untuk tertib dan bisa lancar untuk diskusi kali ini. Sekarang berikan statement kepada saya dan yakinkan kepada saya bagaimana menurut Anda tentang sosial media yang berpengaruh terhadap kualitas masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih dari saya. Sosial media adalah sebuah tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita dan menjalin tali silaturahmi antar teman atau warga dan teman. Menurut saya seperti itu. Ada tambahan? Sedikit dari saya. Banyak dari kita yang kita sebagai anak rantau jauh dari sanak keluarga, dan fungsinya sosial media di sini adalah bisa memudahkan kita untuk berinteraksi. Contohnya seperti saya yang merantau, dengan adanya sosial media ini, saya lebih mudah untuk berinteraksi dengan sanak keluarga saya yang jauh di luar sana. Contohnya mungkin dengan Facebook ataupun dengan fitur-fitur lain yang disediakan oleh sosial media tersebut seperti Line, ada video call dan lain sebagainya. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Menurut narasumber, sosial media itu yang menurut narasumber ini kan meningkatkan kualitas masyarakat, itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pendapat narasumber? Ya, saya akan mencoba menanggapi tanggapan dari Mas Frans tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan keluarga kita. Tapi kita lihat beberapa berita yang telah kita rangkum. Banyak terjadi penipuan, entah itu penculikan, human trafficking. Banyak kita lihat bahwa sosial media itu juga terdapat dampak-dampak negatif seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa memilahnya. Sosial media itu penting, tapi tidak selamanya penting. Menurut saya seperti itu. Oke, bagus sekali. Ada tambahan? Menanggapi yang disampaikan oleh saudara Frans, memang benar bahwa media sosial mempermudah kita untuk menjalin komunikasi, bahkan dengan orang yang berada jauh dari kita.
tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa media sosial bisa pula menjauhkan orang yang dekat dengan kita. Kita ambil contoh seperti di lingkungan kita sehari-hari, kita cenderung berfokus untuk menggunakan media sosial secara tidak bijak dan mengesampingkan interaksi kita dengan orang atau teman kita yang sebenarnya itu merupakan interaksi yang nyata dan bisa meningkatkan rasa empati terhadap lingkungan, kemudahan dalam berkomunikasi, seperti itu. Terima kasih. Tepat sekali. Cukup. Cukup. Intinya dari narasumber sebelah kanan saya ini sangat tidak terima dengan kurang terima dengan adanya sosial media tersebut. Nah, yang tadi katanya malah menjauhkan lah. Nah, sekarang pendapat Anda tentang tanggapan dari narasumber di sebelah kanan saya. Silakan. Ya, saya menanggapi dari pendapat dari saudara Mas Doni. Yang pertama, permasalahan dengan human traffic. Sebagai pengguna media sosial, kita haruslah berpintar-pintar untuk menggunakannya. Seperti contoh, kita tidak harus mudah percaya pada orang yang kita kenal. Kemudian kita harus juga tidak mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal, yang dimana kita tidak diharuskan untuk berinteraksi secara dekat kepada orang yang baru kita kenal, sehingga tidak menimbulkan kejadian seperti yang dikatakan saudara Mas Doni. Menurut saya seperti itu. Ketambahan? Sedikit dari saya juga menanggapi dari saudara Doni, kita juga bisa menanggulanginya dengan cara kita menginstal software pelindung di dalam gadget kita atau di dalam laptop komputer kita untuk bisa membatasi akun-akun mana atau iklan-iklan mana yang bisa tampil pada akun Facebook atau akun sosial media kita. Dan juga kita sebagai mahasiswa, orang-orang yang berpendidikan yang sudah mengerti bagaimana caranya menggunakan sosial media dengan baik dan benar, jangan cuma ilmu yang sudah kita dapat kita pakai sendiri. Kita juga harus berbagi kepada minimal orang-orang yang di sekitar kita. Contohnya seperti adik kita atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun tetangga-tetangga kita. Sehingga sosial media pun bisa digunakan dengan baik dan bisa membawa dampak yang baik juga untuk diri kita sendiri dan juga untuk kemajuan Indonesia juga sendiri. Sangat setuju sekali ya saudara Franz Goklas terhadap adanya sosial media. Ada tambahan? Ya, mungkin dari saya, selain sebagai wadah untuk bersilaturahmi, kita juga dapat menggunakan sosial media untuk berjualan dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti di Instagram atau dan sebagainya tersebut ya. Iya, kita dapat mempromosikan seperti itu. Ya, sepertinya pembahasan kita sudah menuju ke bisnis ya ini. Sosial media menuju ke bisnis. Nah, gimana sih peningkatan sosial media ini terhadap bisnis atau peningkatan ekonomi di masyarakat lokal atau maupun negara? Nah, menurut teman-teman seperti apa dari pengaruh sosial media ini terhadap pertumbuhan ekonomi di masa kini? Ya, sedikit dari saya, dilihat dari sisi peningkatan ekonomi, dari saya misalnya diambil contoh sebagai penjual, saya lebih dimudahkan untuk saya mempromosikan barang atau jasa saya. Seperti kalau misalnya saya menjual jasa entah servis atau jual beli laptop atau penginstal ulang laptop, itu lebih memudahkan saya. Dan juga bisa juga dilihat dari sisi pembelinya. Dengan adanya sosial media, pembeli dengan mudahnya untuk mengakses atau untuk membeli, mendapatkan informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Ada tambahan? Cukup. Ya, jadi di sosial media ini sangat menguntungkan bagi kita bisa menjual di situ. Jadi adanya Instagram, Facebook itu kita bisa
sangat bermanfaat bagi produser atau penjual. Nah, itu bisa meningkatkan kualitas ekonomi atau masyarakat di sini. Ada tambahan? Ya, sedikit menambahkan dari saudara Franz, tidak selamanya promosi di Facebook, di Twitter itu menguntungkan, terutama bagi kita sebagai customer, karena tidak semua penjual itu beritikat baik. Karena dari saya sendiri pernah mengalami tindak penipuan. Saya membeli flash disk 32 GB dengan merek tertentu, ternyata memang saya dikirimkan 32 GB, tapi setelah saya cek isinya hanya 1 GB. Menurut saya itu sangat merugikan saya, dan saya tidak bisa melaporkannya ke pihak berwenang karena kekurangan bukti, dan ini sangat tidak baik menurut saya. Tidak setuju ya? Tidak setuju saya. Ada tambahan? Menambahkan perihal media sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita tidak serta-merta bisa mendigitalisasi semua usaha, terus kita alihkan ke pemasarannya lewat media sosial. Kita ambil contoh seperti UKM kecil yang tidak semua orang-orang di UKM tersebut memiliki kemampuan dalam menggunakan media sosial, khususnya untuk memasarkan produknya. Seharusnya tidak bisa dikatakan seperti itu, bahwa media sosial dapat membantu pertumbuhan ekonomi, sedangkan di level masyarakat menengah ke bawah itu sangat kesusahan dalam memasarkan. Diambil contoh seperti yang saya katakan tadi, seharusnya dari masyarakat menengah ke bawah sangat kekurangan pengetahuan dalam penggunaan media sosial, khususnya untuk memasarkan produk-produknya. Terima kasih. Cukup. Cukup. Nah, terima kasih. Ada tambahan? Ya, saya menanggapi dari pendapat Mas Doni yang mempermasalahkan tentang penipuan pada media sosial. Bagi pengguna, kita harus juga berpintar-pintar saat membeli barang melalui media sosial. Seperti contoh, kita harus melihat testimoni dari akun tersebut. Seperti komen-komentarnya itu, dia terpercaya atau tidak. Jika terpercaya, biasanya akun tersebut mengirimkan sebuah bukti screenshot hasil pengiriman dari untuk customernya. Menurut saya seperti itu. Itu masalah saudara Mas Reski, yaitu masalah sosialisasi yang kurang. Menurut saya pemerintah sendiri harus menyediakan wadah untuk mensosialisasi bahwa pentingnya media sosial untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan? Ya, sedikit. Saya juga setuju dengan pendapat dari rekan saya. Dengan tidaknya mengerti masyarakat menengah ke bawah, tidak bisa dikatakan bahwa sosial media tersebut tidak bisa digunakan atau tidak maksimal digunakan dalam penjualan. Tapi yang benar yang dibilang oleh rekan saya, karena tidak mengerti, makanya disitulah peran pemerintah, di mana dia harus mengumpulkan PKL atau UKM kecil, masyarakat menengah ke bawah, diberikan wadah untuk mereka boleh belajar bagaimana cara memasarkan, bagaimana caranya menggunakan sosial media untuk barang dagangan tersebut, sehingga ekonomi dari penjual tersebut akan naik dan Indonesia pun bisa bangkit. Cukup? Cukup. Apakah ada tambahan tentang dari pendapat di narasumber di kiri saya? Ya, Menurut saya cukup. cukup. Dari data-data nggak ada. Terima kasih. Itu adalah sosial media terhadap pertumbuhan ekonomi di negeri ini, ya. Itu adalah pendapat-pendapat dari kalian masing-masing. Sekarang di diskusi kita ini kan sosial media terhadap kualitas masyarakat, ya.
Jadi kualitas masyarakat itu menyangkut ya ekonomi tadi, penjualan, karakteristik manusia, dan sekarang kita membahas tentang pendidikan. Bagaimana menurut Anda tentang sosial media dalam lingkup pendidikan? Silakan. Sudah sangat jelas bahwa sosial media berperan besar dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat beberapa tahun ke belakang, sebelum sosial media gencar digunakan dibandingkan dengan sekarang, bagaimana sosial media digencarkan dalam membantu dunia pendidikan. Dulu kita sebelum gencarnya sosial media, kita sangat sulit, sangat terbatas dalam kita membagi ilmu kita ataupun kita mencari ilmu tentang informasi-informasi yang kita butuhkan itu sangat sulit karena tidak adanya sosial media, tidak adanya wadah tempat kita bertukar pikiran. Tapi sekarang kita bandingkan dengan sosial media yang sudah sangat ramai digunakan. Dengan mudahnya kita memberikan informasi, dengan mudahnya kita mendapatkan informasi. Jadi jika ada satu kesulitan dalam kita belajar karena kita tidak mengerti pelajaran kita dengan mudahnya mencari di sosial media tersebut. Kita tanya kepada orang-orang, teman-teman kita yang jauh di luar sana yang bisa membantu, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu tersebut dengan sangat mudah dan sangat gampang. Membantu sekali ya, Mas ya. Oke, apa ada tambahan lagi? Ya, menurut saya salah satu kegunaan sosial media yaitu sebagai wadah untuk mencari ilmu. Seperti contoh yang kita gunakan pada kampus kita sendiri yaitu Edmodo, di mana Edmodo itu berfungsi di kampus kita itu sebagai pengesaran tugas dari dosen untuk ke mahasiswa, sehingga mempermudahkan dosen untuk melakukan pengecekan dari tugas-tugas setiap mahasiswa dan melakukan penilaian secara langsung. Menurut saya seperti itu. Oke, ada tambahan? Ya, saya sedikit tidak sependapat dengan saudara Frans tadi. Sosial media itu penting, tapi banyak kita jumpai di sosial media banyak berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang disebar secara sengaja. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilah-milah mana berita yang baik, mana berita yang buruk, dan kita harus menambahkan literatur-literatur yang bukan hanya dari media tapi juga dari buku-buku yang telah terbukti kebenarannya. Saya kira seperti itu. Tadi masih kurang setuju ya dengan adanya sosial media di dalam pendidikan? Ya, karena masih banyak berita-berita hoax tersebut. Cukup? Cukup. Ada tambahan? Menanggapi dari pernyataan saudara Frans tadi, ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa media sosial sebagai media untuk saling berbagi informasi, memudahkan kita untuk berbagi informasi. Di lain hal, media sosial justru malah menarik perhatian kita lebih daripada ketika kita berada dalam proses perkuliahan. Misal, kecenderungan kita malah untuk memainkan media sosial, bukan menggunakan media sosial tersebut untuk menunjang perkuliahan kita. Selain itu, kemudahan mendapat informasi juga menimbulkan satu budaya baru, yakni plagiasi, menyebabkan mahasiswa tanpa berpikir panjang hanya menjiplak informasi yang ada di sosial media tanpa menyuntingnya ataupun menggunakan pemikirannya sendiri, sehingga budaya tersebut menyebabkan kita kalangan akademisi menjadi malas untuk berpikir akibat adanya budaya plagiasi tadi. Terima kasih. Berarti kurang setuju juga ya terhadap sosial media dalam pendidikan. Ya, ada plagiat. Oke, ada sanggahan dari teman kiri saya? Ya, menurut saya mau menanggapi tentang sanggahan dari Mas Doni tentang mempermasalahkan masalah berita-berita yang tidak benar atau hoax. Sebelumnya kita melihat berita itu tidak hanya pada satu sumber. Sebaiknya kita melihat berita itu dari berbagai sumber yang terpercaya kalau bisa.
Kemudian untuk menanggapi dari permasalahan dari Mas Rizky, yaitu permasalahan bahwasanya media sosial itu mengganggu saat perkuliahan. Sebetulnya dari pihak kampus sendiri haruslah tegas atau membuat aturan untuk menggunakan HP di saat tidak pada waktu perkuliahan. Kemudian untuk permasalahan tentang plagiatisme bukanlah hal yang sebagai masalah untuk mahasiswa sebagai menjadi malas. Menurut saya sebagai mahasiswa sendiri untuk mencari informasi itu adalah hal yang mempermudahkan kita. Namun dari informasi tersebut kita tidak harus mengcopy paste secara langsung, melainkan kita harus mencari sumber-sumber yang banyak, kemudian kita rangkum menjadi satu dan menyertakan sumber-sumber tersebut pada rangkuman kita. Menurut saya seperti itu. Berarti masih sangat setuju ya, meskipun ada pendapat yang berlainan dengan pendapat Anda dari tim yang di kanan saya. Masih sangat setuju ya dengan adanya sosial media. Ya. Ada tambahan? Cukup. Ada tambahan? Cukup? Cukup. Oke, karena waktu yang telah diberikan sudah selesai, kita cukupkan untuk diskusi kali ini. Nah, sebelum menutup diskusi kali ini, saya membacakan kesimpulan dari diskusi tentang sosial media dalam pengaruh kualitas masyarakat. Banyak sekali pengaruh sosial media ini dari segi positifnya, negatifnya. Dari positifnya kita dapat berdiskusi, interaksi, mencari teman yang banyak. Nah, dari negatifnya itu bisa berpengaruh dari mental kita juga, dan ada penipuan kayak tadi. Terus yang penjual yang menengah semakin ke bawah, bukan malah semakin ke atas, dan yang di atas semakin ke atas karena adanya sosial ini. Yang pendapat orang berbeda-beda. Terus intinya sebagai user kalian harus pintar-pintar memilah dan memilih yang benar, yang seperti apa, yang baik seperti apa. Jadilah user yang cerdas. Oke, terima kasih dalam diskusi kali ini. Terima kasih saudara Doni, saudara Reski, saudara Franz, saudara Fajar ya. Oke, cukup, kita kasih aplaus buat diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.